Sebenarnya aku lumayan takut nge-record video kita yang hari ini, yaitu halaman 4, karena aku takut muncul keterlambatan itu dan akhirnya menyesal. Tapi hari ini kita bukan ngebicarain tentang penyelesaian. Hari ini masuk ke dalam halaman 4, pembahasan kita bersyukur sebelum terlambat. Gimana puasamu kemarin? Apakah baik? Berjalan dengan lancar? Ada kendala? Masih berusaha untuk adaptasi? Kalau aku sih ngerasa alhamdulillah lancar, dan karena aku udah sempat share yang di episode pertama itu tentang meluruskan niat, alhamdulillah sejauh ini target yang udah aku susun di hari pertama itu masih berjalan dengan lancar. Nah, pembahasan kita hari ini aku ambil berdasarkan atau dari inspirasi ayat surat Ibrahim ayat 7, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Nah, jadi sebenarnya di sini kan ngebicarain tentang pentingnya untuk kita selalu bersyukur. Cuma sebenarnya itu dari cerita aku pribadi ya. Aku mengalami kayak beberapa fase di mana aku ngerasa kayak aku tuh sangat gak bersyukur dengan apa yang udah Allah kasih. Dan akhirnya aku mau kayak apa ya, menghilangkan dan menggagalkan semua hal yang udah dititipkan ke aku gitu. Padahal sebenarnya itu bentuk dari salah satu rezeki yang harusnya aku terima dengan baik. Kan itu bentuk kebaikan juga. Nah, tapi karena aku bener-bener kayak nggak bersyukur, akhirnya aku bisa bilang kayak tanda kutip menghilangkan aku atau menghancurkan atau kayak membuat kacau apapun yang aku terima. Dan pada akhirnya ternyata dampaknya itu nggak bener-bener kayak aku yang ngerasain langsung, tapi orang-orang yang ada di sekitarku, bahkan orang-orang yang aku sayangin. Nah, sebenarnya ini yang paling aku takutin ya dari nggak bersyukur segera dengan apapun yang langsung aku terima di saat itu, mau itu susah atau seneng, karena setelah itu bisa jadi ada sesuatu yang lebih buruk dan akhirnya kita ya menyesal terhadap hal itu. Apalagi kebiasaan manusia, ini umum banget, biasanya tuh kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi, kayak dari sisi pencapaiannya, udah ngadepin apa aja, kayak iya semuanya itu tentang dunia, tentang mungkin akhirat pun kita juga, bukan akhirat tapi kayak ibadah itu kita juga ngebandingin. Dan itu tuh ngebuat kita akhirnya lupa kalau ternyata masih banyak loh orang yang susah untuk kayak mau ngatur pola makan. Misalnya ya kita ngebicarain tentang membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau bahkan kayak mau makan tuh nggak bisa milih. Sedangkan kita tuh masih bisa untuk memilih. Dan bahkan rasa syukur ini tuh bisa banget kita lihat dari gimana cara kita mengatur pola makan. Misal, aku tuh pernah dengar ada orang yang kayak bilang, Kak, aku aja udah bersyukur banget nih bisa makan di hari ini gitu kan. Apakah kita bisa ubah juga nih? Maksudnya kayak bukan ubah, tapi lebih ke expand atau perluas lah cara pandangnya, yaitu dengan cara kita lihat apakah dari apa yang kita pilih sebagai makanan itu bisa lebih diatur. Misalnya ada budget nih, budgetnya tuh benar-benar tipis banget, katakanlah berapa, 20.000 kali ya, 20.000 sampai 30.000. Nah ini tuh kita sebenarnya bisa atur dengan cara pilih bahan makanan yang memang harganya itu terjangkau dan itu memenuhi semua kebutuhan zat gizi kita. Misalnya kita mau makan ada nasi pakai tempe ya sebagai lauknya. Terus habis itu aku waktu itu sempat beli sayuran yang lumayan agak terjangkau tuh kayak kangkung atau bayam tuh juga masih oke gitu ya. Karena satu ikat itu bukan berarti kayak langsung semuanya kita makan habis. Terus yang terakhir itu buah-buah, waktu itu aku inget yang paling terjangkau adalah pisang salah satunya. Berapa belas ribu tuh dapat satu ikat gitu kan. Artinya kan sebenarnya kita bisa pilih kayak minta untuk beberapa potong dulu aja gitu, kayak nggak harus langsung beli satu sisir. Nah itu adalah salah satu cara kita mengalokasikan budgeting kita supaya dari pilihan makanan yang kita bisa pilih itu bisa dapat semua sesuai sama kebutuhan gizi kita. Jadi teman-teman kebayang nggak sih kayak kita bisa bersyukur dengan cara memaksimalkan resource yang sudah didapatkan dan akhirnya itu baik juga untuk tubuh kita. Tapi kalau makan bergizi gratis itu bukan bersyukur ya. Sebenarnya ini lumayan kontroversial. Oke, listen to me. Tentang makan gizi gratis, itu sebenarnya baik karena kita kan udah disediain nih makanannya. Nah, tapi kita harus tahu juga tentang pilihan sama porsinya. Karena kalau kita lihat dari pilihan makanan yang ada, memang itu memenuhi ya dari ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, sama buah semua disediain. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah porsinya itu sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Jika memang baru bisa disediakannya itu enggak full langsung semuanya itu sesuai sama kebutuhan kita, maka yang harus diperhatikan adalah gimana caranya kita memenuhi semua kebutuhan zat gizi tersebut dan akhirnya kita penuhi dari makanan lain di luar dari makan gizi gratis. Jadi artinya
pada akhirnya kita harus sama-sama aware tentang pilihan makan apa aja yang kita dapetin dan berapa banyak yang kita butuhin. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur dikasih kenikmatan sehat dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kondisi semakin buruk baru ngerasa kayak ya seandainya waktu itu aku lebih bersyukur karena Allah memberikan nikmat lebih banyak kepada hambanya yang bersyukur. Oke, aku pikir itu aja pembahasan aku hari ini. Semoga dari tentang bersyukur ini kalian bisa langsung segera menyadari dan mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari dan jangan sampai menyesal ketika hal buruk itu terjadi karena kalian gak bersyukur. Kalau gitu sampai bertemu di halaman selanjutnya yaitu halaman 5. Bye!